Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama dari surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 18-25. Demikianlah firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan memelihara jiwamu. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, perikop 1 Petrus 2 ayat 18-25 meneruskan kembali etika publik orang Kristen dengan fokus pada relasi kuasa yang timpang, khususnya antara hamba dan Tuan. Rasul Petrus berbicara ke dalam realitas sosial yang keras, bukan ideal yang steril. Injil tidak mengabaikan struktur dunia yang rusak, tetapi menanamkan prinsip kerajaan Allah di dalamnya. Seruan kepada hai hamba-hamba harus dipahami dalam konteks perbudakan Romawi yang kompleks. Rasul Petrus tidak membenarkan sistem tersebut, tetapi berbicara kepada orang-orang Kristen yang hidup di dalamnya. Perjanjian Baru sering bekerja secara transformasional dari dalam struktur yang ada sambil menanam benih pembaruan etis. Perintah untuk tunduk dengan penuh ketakutan menegaskan sikap hormat yang lahir dari takut akan Allah, bukan ketakutan terhadap manusia. Ketundukan Kristen tidak bersumber pada inferioritas, melainkan pada kesadaran teologis. Takut akan Allah memberikan kekuatan batin untuk menanggung ketidakadilan tanpa kehilangan iman. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Rasul Petrus secara realistis mengakui bahwa tidak semua tuan bersikap baik dan peramah. Bahkan terhadap yang bengis pun orang Kristen dipanggil untuk sikap tunduk yang bertanggung jawab. Perintah ini bukan legitimasi kekejaman, melainkan panggilan untuk kesetiaan di tengah realitas sosial. Pada ayat yang ke-19, diperkenalkan kategori penderitaan yang karena kesadaran akan Allah. Ini membedakan antara penderitaan akibat dosa sendiri dan penderitaan karena kesetiaan kepada Allah. Penderitaan Kristen memperoleh makna teologis ketika dialami oleh relasi dan dalam relasi dengan kehendak Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Rasul Petrus menolak romantisasi penderitaan dengan menegaskan bahwa penderitaan akibat kesalahan pribadi tidak memiliki nilai rohani. Ini menegaskan etika tanggung jawab. Kesabaran Kristen bukanlah dalih untuk kelalaian moral. Sebaliknya, penderitaan karena berbuat baik dipandang sebagai kasih karunia di hadapan Allah. Paradoks ini menyingkapkan logika salib yang berlawanan dengan nilai dunia.
Kasih karunia di sini menunjuk pada perkenanan Allah, bukan kenyamanan hidup. Rasul Petrus kemudian mengaitkan penderitaan orang Kristen dengan panggilan mereka dalam Kristus. Untuk itulah kamu dipanggil. Hal ini menegaskan bahwa penderitaan bukan anomali dalam kehidupan orang Kristen. Salib bukan pengecualian, melainkan pola kehidupan murid-murid Kristus. Kristus diperkenalkan sebagai teladan utama dalam penderitaan. Namun teladan ini bukan moralistik, melainkan kristologis. Kristus bukan hanya contoh, tetapi juga sumber kekuatan dan makna bagi penderitaan orang-orang Kristen. Deskripsi Kristus yang tidak berbuat dosa menegaskan ketidakbersalahannya. Ini penting untuk menegaskan bahwa penderitaan Kristus sepenuhnya tidak layak diterimanya. Ketidakbersalahan Kristus justru memperbesar kemuliaan kasih-Nya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, respon Kristus terhadap hinaan dan penderitaan menjadi pusat spiritualitas perikop ini. Kristus tidak membalas tetapi menyerahkan diri kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Kepercayaan kepada keadilan Allah adalah fondasi kesabaran Kristen. Pernyataan ini menyingkapkan teologi providensia yang mendalam. Kristus mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Bapa. Iman yang sejati terlihat paling jelas dalam penyerahan diri di tengah ketidakadilan. Pada ayat yang ke-24 mengalihkan fokus dari teladan ke penebusan Kristus, menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Ini menegaskan dimensi substitusioner dari salib. Penderitaan Kristus bersifat vikarius dan objektif, bukan sekedar inspiratif. Tujuan penebusan ini adalah kematian terhadap dosa dan hidup bagi kebenaran. Etika Kristen berakar pada karya penebusan, bukan pada usaha manusia. Dalam hal ini jelas bahwa pembenaran dan pengudusan tidak dapat dipisahkan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, metafora kesembuhan melalui luka Kristus menggemakan apa yang ditulis oleh Yesaya pada Yesaya pasal 53. Keselamatan digambarkan sebagai pemulihan relasional dan eksistensial. Luka Kristus menyembuhkan luka terdalam manusia. Pada ayat ke-25 menutup perikop dengan gambaran pastoral bahwa umat Allah, orang-orang Kristen seperti domba yang sesat kini kembali kepada gembala dan penjaga jiwa mereka. Ini menegaskan dan mengajarkan kita dimensi pemeliharaan Kristus yang berkelanjutan. Kristologi yang diajarkan Rasul Petrus bersifat pastoral dan soteriologis sekaligus. Gambaran Kristus sebagai gembala menegaskan kehadirannya yang aktif dalam penderitaan orang-orang Kristen. Kristus tidak hanya menyelamatkan di masa lalu, tetapi memelihara umatnya di masa kini. Dan secara keseluruhan, surat 1 Petrus 2 ayat 18-25 menyajikan teologi penderitaan yang kristosentris. Penderitaan Kristen bukan dicari, tetapi diterima sebagai bagian dari panggilan untuk mengikut Kristus dalam dunia yang rusak ini. Dan teks ini membentuk spiritualitas salib, kesabaran tanpa kepasifan, ketundukan tanpa kehilangan martabat, dan pengharapan yang berakar pada keadilan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada 3 implementasi yang saya tawarkan untuk kita sama-sama renungkan, pikirkan, dan kerjakan. Implementasi pertama, dalam konteks di negeri kita, perikop ini relevan bagi orang-orang Kristen yang hidup dalam relasi kerja yang tidak adil, termasuk eksploitasi tenaga kerja, ketidakpastian ekonomi, dan penyalahgunaan kuasa. Teks ini tidak membenarkan ketidakadilan, tetapi meneguhkan bahwa kesetiaan dan integritas di tengah tekanan memiliki nilai rohani di hadapan Allah. Implementasi yang kedua, gambaran Kristus yang menderita tanpa membalas, menentang, dan menantang orang Kristen untuk menolak kekerasan, balas dendam, dan ujaran kebencian, khususnya dalam menghadapi diskriminasi atau ketidakadilan. Namun ketundukan orang Kristen tidak meniadakan upaya profetis untuk memperjuangkan keadilan melalui cara-cara yang benar dan bermartabat. Implementasi yang ketiga dan yang terakhir,
Pengakuan Kristus sebagai gembala dan penjaga jiwa meneguhkan orang-orang Kristen untuk merawat mereka yang terluka oleh sistem sosial dan ekonomi. Orang Kristen dipanggil menjadi komunitas penyembuhan, hadir bagi buruh, pekerja rentan, dan mereka yang terpinggirkan, sebagai perpanjangan tangan Sang Gembala yang menderita dan memulihkan. Kiranya kebenaran firman yang sudah kita dengar, pengajaran yang kita terima, dan kesiapan hati untuk menjadi pelaku firman memberkati saudara dan saya sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.